Selamat pagi anak-anak, kita berjumpa kembali. Hari ini Pak Parlim masih melanjutkan mengenai materi Jerman, ya, perpecahan Jerman. Ini sesi kelima. Kalau sesi keempat kita kemarin itu bicara tentang Jerman yang pecah karena dipecah oleh pemenang Perang Dunia Kedua, yaitu Sekutu. Sekarang Jerman bersatu, setelah dipecah sekarang Jerman bersatu. Mengapa Jerman bersatu? Ini memang pada awal tahun 90-an ini muncul ide penyatuan Jerman. Ya. Jadi tahun 90-an punya ide, beberapa tokoh dunia punya ide penyatuan Jerman. Kemudian 18 Maret 90, Jerman Timur ada pemilu bebas dan dimenangkan oleh Lothar de Maizière. Dia membicarakan tentang penyatuan Jerman. Ya. Kemudian pertemuan Bonn di Jerman Timur dan di Paris yang ditandatangani di Moskow ini bicara tentang penyatuan Jerman. Jadi 12 September 90 penyatuan Jerman Timur, Jerman Barat ini ditandatangani di Moskow. Ya. Kemudian pada tanggal 3 Oktober 90, Jerman Barat, ya, dan Jerman Timur, ya, ini bersatu. Jadi 3 Oktober 90, Jerman Barat dan Jerman Timur akhirnya saudara ini bersatu. Ya. Untuk memperjelas penyatuan Jerman Barat dan latar belakangnya, kita saksikan filmnya tentang Jerman bersatu lebih lengkap. Kita saksikan. Bangkit sejarah mencatat, Jerman pimpinan Hitler sekali lagi harus menelan kekalahan saat berlangsungnya Perang Dunia Kedua. Berdasarkan konferensi Potsdam pada tanggal 2 Agustus 1945, Jerman dibagi menjadi dua bagian, wilayah barat, Republik Federal Jerman, yang dikuasai oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Sementara wilayah timur Republik Demokratik Jerman dikuasai oleh Uni Soviet. Selain itu, kota Berlin yang terletak di Jerman Timur juga dibagi menjadi dua bagian, barat yang dikuasai oleh Amerika Serikat, sedangkan Berlin Timur di bawah Uni Soviet. Hal ini dimaksudkan untuk menghancurkan atau meminimalkan kekuatan Jerman sebagai negara besar. Mulai tahun 1949 dan seterusnya, Republik Federal Jerman dibangun menjadi suatu negara barat kapitalis dengan sebuah ekonomi pasar sosial dan pemerintahan demokratis berparlemen. Pertumbuhan ekonomi berpanjangan bermula dalam 1950 dan menghasilkan satu keajaiban ekonomi 30 tahun which have wonder. Manakala di Republik Demokratis Jerman menumbuhkan suatu pemerintahan otoriter dengan suatu gaya meniru ekonomi Uni Soviet. Keinginan reunifikasi Jerman pertama kali muncul dari rakyat Jerman sendiri, terutama Jerman Timur. Seperti sesama negara komunis lainnya, Jerman Timur jauh tertinggal dibandingkan tetangganya Jerman Barat. Walaupun Jerman Timur menjadi terkaya dan negara paling maju di blok timur, banyak dari warganya yang masih melihat ke barat untuk kebebasan politik dan kemakmuran ekonomi. Pelarian orang Jerman Timur ke negara non-komunis melalui Berlin Barat menyebabkan Jerman Timur menegakkan satu sistem penjagaan perbatasan ketat yang mana tembok Berlin adalah bagian darinya. Pada tahun 1961, untuk mencegah pelarian massal ini, sistem politik di masing-masing wilayah dipengaruhi oleh negara penguasanya. Jerman Barat menganut demokrasi liberal, Jerman Timur menjadi negara komunis. Hubungan Jerman Barat dan Jerman Timur turut dipengaruhi oleh hubungan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Ketika Perang Dingin memuncak, hubungan antara kedua Jerman turut menegang. Ketegangan itu tampak dari dibangunnya tembok Berlin dan pagar di sepanjang perbatasan pada tahun 1961. Keikutsertaan Jerman Barat dalam NATO dan Jerman Timur dalam Fakta Warsawa. Pada saat
Uni Soviet membuka diri dengan Glanus beserta perestroikanya, ketegangan antara kedua Jerman mulai mencair. Maka terbuka keinginan dan pemikiran untuk melangsungkan reunifikasi penyatuan kembali Jerman pada pertengahan tahun 1980-an. Penyatuan kembali Jerman oleh rakyat Jerman Barat dan Timur secara luas dianggap sebagai suatu cita-cita atau harapan tinggi yang tak terhingga yang sulit dicapai. Namun harapan untuk penyatuan kembali Jerman tiba-tiba muncul kembali dengan reformasi politik yang didirikan oleh pemimpin Soviet Mikhail Gorbachev pada tahun 1985. Setelah ini angin perubahan mulai berhembus di blok timur dan memunculkan harapan baru di dalam Jerman Timur. Pada tahun 1989, negara tetangga Hungaria yang saat itu juga berhaluan komunis membuka perbatasan dengan Austria, sekaligus membuka jalan lebar bagi warga Jerman Timur melarikan diri ke Jerman Barat. Kemudian pada November 1989, pemimpin Uni Soviet Mikhail Gorbachev mengubah haluan Jerman Timur untuk berdamai dan bersatu dengan Jerman Barat. Ditambah dengan hasrat penduduknya menuju Barat yang semakin besar, pemerintah Jerman Timur pun mulai melonggarkan aturan berpergian ke Barat melewati perbatasan. Hingga pada akhirnya, sedikit demi sedikit warga Jerman Timur mulai menghancurkan tembok Berlin. Pada tanggal 18 Mei 1990, pemilihan umum bebas pertama dan satu-satunya dalam sejarah Jerman Timur telah dilaksanakan. Pemerintahan yang dipilih diberi mandat utama untuk berunding dengan Jerman Barat, masalah persatuan dan membubarkan dirinya sendiri. Penyatuan Jerman dalam kebebasan dan kedaulatan menjadi kenyataan bagi rakyat Jerman ketika pada tanggal 3 Oktober 1990, Republik Federal Jerman atau Jerman Barat dan Republik Demokrasi Jerman atau Jerman Timur bersatu kembali melalui suatu proses unifikasi yang berlangsung relatif cepat. Hal itu berarti kurang dari setahun ketika pada tanggal 9 November 1989 tembok Berlin berhasil diruntuhkan. Runtuhnya tembok Berlin menjadi simbol bersatunya Jerman Barat dan Jerman Timur. Upacara kenegaraan reunifikasi Jerman secara politik di Berlin, kota Berlin sengaja dipilih sebagai tanda kembalinya kota itu menjadi ibu kota Jerman bersatu. Dalam pemilihan umum 2 bulan kemudian, Helmut Kohl terpilih menjadi kanselir pertama Jerman bersatu. Baik, saya kira itu penyatuan Jerman Timur dan Jerman Barat. Apa artinya penyatuan ini? Bahwa siapapun saudara, ya, dari jenis manusia apapun, itu kalau dipisah, suatu saat pasti akan ditemukan, pasti akan bersatu. Karena persatuan saudara yang pisah secara DNA, secara politik, secara hukum, suatu ketika pasti akan ketemu, pasti akan disatukan. Sama dengan Jerman, ya, di mana Jerman dengan kekalahan dalam Perang Dunia Kedua oleh pemenang Perang Dunia Kedua yaitu Sekutu, akhirnya Jerman dibagi menjadi dua oleh si pemenang perang. Dan ironisnya, si pemenang perang Sekutu, di mana saat Perang Dunia Kedua, Sekutu itu di dalamnya yang paling penting itu ada Amerika dan ada Uni Soviet, itu teman. Bahu-membahu dalam Perang Dunia Kedua untuk mengalahkan musuh. Musuh besarnya itu yaitu fasis. Itu Jerman dengan Hitlernya, ya. Kemudian Italia dengan Mussolininya, Jepang dengan Hirohitonya. Ya. Jadi negara fasis itu dapat dikalahkan oleh negara sekutu, sehingga Jerman sebagai simbol kehebatan Perang Dunia Kedua itu akhirnya dibagi. Tapi dengan adanya ekonomi yang tidak seimbang, akhirnya dibangun tembok Berlin yang memisahkan kedua Jerman. Akhirnya singkat cerita, tembok Berlin dihancurkan, kedua Jerman bisa bersatu, bisa menjadi negara yang makmur, yaitu negara Jerman.
Saya kira itu untuk sesi kelima ini. Selamat pagi, jaga kesehatan di rumah. Terima kasih.